Halo Taurus, selamat datang di bacaan ini. Saya sudah siapkan beberapa deck dari beberapa aplikasi. Ambil hanya jika resonate. Kalau tidak resonate, barangkali buat Taurus yang berbeda. Taurus, oke. Taurus, ini memang saatnya Taurus untuk mencari percikan gairah kali ya. Mencari iya, gairah yang datangnya dari situasi yang super super jelimet barangkali buat Taurus ya. Ini sebenarnya sih bukan masalah yang besar-besar amat, sorry. Artinya adalah ini konflik sudah ada dari lama. Taurus sudah tahu ini bermasalah, tapi Taurus berada di dalam sini terus. Taurus berusaha untuk mempelajari, tapi kayaknya memang karena Taurus itu sudah punya cara pandang sendiri, maka cara belajarnya berputar di tempat yang sama dan setiap kali kayak kembali ke wishful thinking. Jadi kembali lagi ke situasi di mana harus memilih dan akhirnya pilihannya adalah ya udahlah kita tunggu aja nanti. Oh ya udahlah nanti kita tunggu aja. Jadi kayak sebenarnya sudah berusaha untuk masuk ke dalam, tetapi karena jawabannya itu sudah ada di kepala, ya nggak sampai mana-mana gitu. Ya, muternya baru jalan dikit, nggak mau gitu. Jadi kayak kita sedang belajar tentang hal baru, tapi otak kita sudah isi penuh. Jadi impossible informasi baru atau ide baru ataupun apapun yang baru itu bisa masuk ke dalam sistem berpikir kita. Nah, di sini sebenarnya adalah ketika akhirnya Taurus itu berhenti di titik emang aku harus berharap terus sampai kapan gitu ya. Sampai kapan? Karena sungguh kan antara realita sama apa yang aku dapatkan kayaknya memang berjarak terus. Artinya memang gak pernah ketemu. Ini adalah satu titik di mana mungkin Taurus pada akhirnya mulai bergerak. Jadi kalau saya bisa gambarkan dengan banteng. Banteng itu kalau mau ngapain aja dia kalau sedang sibuk merumput duduk di situ, ya dia diam aja di situ. Sampai kapan juga dia di situ. Terus sampai ada badai, ada segala macam itu sudah lewat semua. Udah compang-camping. Sorry. Bantengnya, tapi bantengnya masih berpikir ini sebaiknya di sini juga. Nanti lama-lama matahari muncul. Sampai pada satu titik kayaknya nggak muncul-muncul deh. Terus begitu banteng itu mulai menoleh, maka di sini adalah titik di mana barangkali ada cara lain. Tetapi itu menunggu lama sekali untuk banteng dengan semua badai yang lewat, orang lewat, ditepok juga gitu. Tapi Taurus nggak berubah karena karena sudah ada keputusan di hati, determinasi yang begitu besar yang sebenarnya sudah tidak terlalu relevan dengan apa yang ada sekarang. Ini yang saya lihat dari kartu-kartu ini, paling tidak itu gambaran yang saya lihat. Iya, di sini sebenarnya Taurus berpikir tentang sesuatu yang jauh. Jadi ini mungkin masih cerita banteng itu, masih sebenarnya dia merumput di situ tuh menunggu sesuatu untuk datang, dan ini masih dilakukan dan tidak banyak yang diubah dari yang lalu. Sorry, ini yang aku lihat Taurus ya. Dalam hal apa? Taurus sebenarnya menginginkan pihak luar. Ya, jadi gambar The Star ini sebenarnya yang dilihat kan bukan pihaknya Taurus sendiri, tapi pihak luar untuk memberikan keseimbangan yang dibutuhkan Taurus. Untuk mereka bisa dengan sadar dengan sendirinya, tahu responsibility atau tanggung jawab yang mereka punya. Tapi kenyataannya adalah Taurus tidak mengemukakannya, dan kalaupun mengemukakannya,
apa yang diucapkan Taurus, sanksinya tidak ada. Kalaupun ada sanksinya tidak dijalankan. Sehingga akhirnya memang barangkali Taurus juga berpikir ya udahlah, barangkali memang apa yang kuharapkan datang dari dia, ada satu perubahan. Saya berdoa begitu lama, kayaknya ternyata kuncinya bukan di dia, tapi kuncinya di Taurus, dan Taurus akhirnya yang harus pergi. Oke, Taurus, ini adalah satu titik di mana Taurus mulai berpikir untuk mengambil semua power yang dimiliki Taurus yang mengambil keputusan buat semua dan sama sekali tidak menunggu mereka. Artinya berpikir dengan cara yang rumit gitu loh. Jadi saya maunya gini tapi mereka ini, padahal dia suaminya lagi ini. Nah, yang suaminya itu anaknya lagi yang ceritanya panjang lebar nggak tahu, dan akhirnya nunggunya itu ya yang namanya garisnya itu panjang sekali, nggak tahu kemana, dan akhirnya Taurus juga nggak tahu apalagi yang ditunggu sebenarnya. Ya udahlah kalau gitu aku jalan aja ya. Ya, orang lain juga sebenarnya bisa lihat yang tadinya Taurus nggak ngapa-ngapain, kayaknya sekarang udah mulai gerak ya. Dan memang Taurus kalau memang perjalanan ini adalah ingin membuat satu tindakan yang berbeda, dan buat Taurus itu adalah big deal banget ya. Nomor satu memang berdamai dengan hati dulu. Karena apa? Karena Taurus akan sangat mudah terpengaruh dengan pendapat orang, dan pendapat orang itu pasti akan berusaha membuat Taurus tetap berada di tempat yang tadi, yang banteng diem itu. Karena apa? Karena mereka mengambil keuntungan dengan Taurus diem di situ. So Taurus, kalau memang itu yang kau inginkan, kendalikan emosimu, dan kalau memfokuskan pada kepentingan dirimu, tidak terlalu terpengaruh pada kritikan orang, terutama orang yang menginginkan Taurus untuk tetap berada di tanda petik masa lalu seperti yang saya sebutkan tadi, maka Taurus akan bisa mengubah nasib Taurus sendiri tanpa harus menggantungkan semua perubahan itu pada orang lain, karena sudah terbukti Taurus menunggu bertahun-tahun untuk semua ini bisa seimbang hubungannya. It didn't happen ya, ini tidak terjadi. Ambil hanya jika resonate ya. Kalau bukan ceritanya dirimu, ini buat Taurus yang lain. 1, 2, 3. Oke. Ini Celtic Cross, saya akan melihat dari yang sini. Yang jelas saya tetap memperhatikan posisinya. Oke. Iya, Taurus sedih banget memang, karena bukan hanya sedih, barangkali lebih kecewa ya, frustrasi. Karena yaitu tadi berharap orang lain membuat perubahan untuk Taurus, which is impossible gitu loh. Maksudnya buat Taurus yang sudah ngalamin sendiri, percaya bahwa ini kondisinya, ini adalah apa adanya. Kalau buat Taurus yang masih banyak berharap, ya barangkali sekarang masih dalam kondisi cemas, sambil harap-harap cemas gitu. H2C-nya itu masih fungsinya masih jalan gitu loh, masih on gitu mode-nya. Nah, sementara buat beberapa Taurus itu sudah mulai off. Harap-harap cemas itu sungguh hanya buang-buang waktu. Karena Taurus nggak tahu kalau dirimu itu lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Kamu pikir semua itu tergantung mereka, padahal enggak, semuanya adalah tergantung dirimu. Dan ya kalau saya lihat basisnya adalah karena yang benar menurut Taurus adalah mereka harusnya mengambil tanggung jawabnya sendiri, tapi kan yang terdampak Taurus, dan Taurus bukan otoritas yang bisa memberi sanksi kalau mereka tidak mengambil tanggung jawabnya. Itu dasarnya. Jadi kenapa bertahan lama di situasi ini, karena Taurus pikir bahwa ini kan yang paling pantas dilakukan. Ya begini, orang lain harus tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap situasi ini. Well, they don't. Ya, dia nggak tahu. Jadi kalau saya lihat memang ini
Taurus sebenarnya sudah tidak lagi di posisi yang sama beruntungnya dengan yang lalu. Katakanlah seperti itu. Taurus berada di situasi memberi cukup lama karena memang ada sumber yang terus mengalir ke Taurus. Nah, sumber yang mengalir ke Taurus itu sekarang berhenti. Sehingga Taurus masih menyalurkan energinya ke orang lain, tetapi tidak ada energi lain yang datang kepada Taurus. Jadi kan draining gitu loh, habis. Yang dipegang Taurus habis karena tidak ada pemasukan, tapi pengeluarannya jalan terus. Padahal sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawabnya Taurus juga untuk selalu memberi itu. Dan mereka juga harusnya bisa melihat bahwa kondisinya beda. Taurus juga nggak kayak dulu yang berlimpah ruah. Sekarang situasinya retirement tadi kan. Jadi ya memang semua terbatas gitu. Dia jangan terus berada dalam posisi enak yang menyedot semua energinya Taurus. Nah, yang sekarang memang Taurus kayaknya masih terus memberi walaupun tidak mendapatkan kembali, ya. Dan kedepannya sampai satu titik Taurus emang gak bisa ngasih apa-apa lagi. Please, jangan tunggu sampai itu, karena buat teman-teman Taurus yang memang resonate dan masih terus melakukannya, ini udah jelas kok pesannya, jangan berikan terus karena nanti semuanya habis gitu ya. Memang harus ada satu titik di mana Taurus menghentikan aliran tersebut. Mungkin aliran dana sebenarnya kalau saya lihatnya, bantuan. Kemudian take the next step now. Jadi sekarang adalah saatnya berubah, dan ini benar-benar sekarang. Take the next step now-nya ini kalau di sini gambarnya adalah ya Six of Swords ini. Ya. Itu adalah bantuan terbaik buatmu adalah ya udah hentikan situasi ini. Kemudian biar orang lain juga belajar bagaimana untuk menjadi orang yang lebih dewasa, yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan ini memang pembelajaran besar buat Taurus, pembelajaran bahwa dunia itu bukan sepenuhnya di pundak Taurus. Halo Taurus, ada 12 zodiak. Taurus hanya salah satu, masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Conclusionnya adalah new exercise program. Jadi ini adalah kayaknya lebih cara kerja yang berbeda dari yang lalu. Dan itu yang akan diperoleh oleh Taurus yang memang pada akhirnya berhasil beranjak dari situasi yang sudah lama ditempati oleh Taurus sampai sekarang. Oke. Hilang tandanya. Oke. Taurus memang hubungan ini adalah hubungan yang menang-menangan ya. Jadi memang ada sisi kompetisinya di sini. Jadi ada yang mendapatkan penghargaan lebih tinggi, ada yang lebih menghargai. Jadi nggak seimbang lah, kira-kira nggak seimbang. Karena energi 6 itu sebenarnya mencari keseimbangan. Tapi dalam Six of Wands itu dalam hal power. Mungkin Taurus punya resources, punya sumber lebih banyak, tetapi tidak punya otoritas yang lebih banyak dari mereka. Jadi akhirnya memang Taurus tersedot. Anyway, Taurus sepertinya melakukan dengan sepenuh hati seperti biasa tanpa pernah bertanya ini untuk apa. Ya, sekarang saatnya memilih Taurus karena situasinya sudah ada begini. Ya, tetapi sebenarnya core-nya Taurus kalau yang dibaca di sini adalah tetap Taurus yang mungkin akan terus memberi tanpa perlu meminta penjelasan. Ini kira-kira kayak duit keluar tapi nggak dapet kwitansi, and it's okay. Padahal kalau di dalam pembukuan itu nggak bisa Taurus. Ya, oke. Taurus kalau dianya sendiri, dia memang kayaknya otoritasnya tinggi. Kemudian dia kalau ngomong juga keras. Dan Taurus juga hatinya yang lembut itu selalu kena di dia. Somehow dia punya kekuatan besar di atas perasaan Taurus. Dan dia sebenarnya bukan orang yang sabar-sabar amat. Enggak. Dia demanding. Kalau nggak dapet dia marah.
dan dia nggak suka nunggu. Sorry Taurus. Oke, dari spirit guides-nya untuk menutup bacaan kali ini buat Taurus, learning your limits is all about knowing you have no limits. Iya, exactly. Take back your power, semua kelemahanmu. Kalau misalnya ditanya kenapa nggak ini, abis aku nggak bisa ini, abis aku nggak bisa itu sebenarnya justru menunjukkan kalau memang kamu pelajari lebih jauh lagi, benar kamu nggak bisa. Begitu kita belajar tentang semua kelemahan kita, dan kelemahan kita tidak kita buat menjadi alasan, sebenarnya justru kita belajar bahwa kita tidak punya kekurangan sama sekali, tidak punya keterbatasan sama sekali. Dan kalau kapanpun Taurus mau mengambil kembali kekuatan tersebut, karena tadi satunya yang sebelah sana kan ngomongnya keras, sangat demanding, gak sabaran gitu ya. Kalau Taurus bilang enggak, ya enggak, saya bukan ngajarin ngelawan, tapi intinya adalah kalau Taurusnya juga drained ya, habis tenaganya, dia juga orang pertama nanti yang ngatain Taurus tidak memberikan semuanya. Hello gitu kan nggak benar begitu. Tapi dia seperti punya kekuatan untuk membuat Taurus merasa bersalah dengan tidak memberi. Jangan biarkan. Oke Taurus, ini yang keluar dari bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, dan kalau tidak resonate barangkali Taurus lain yang mengalami. Oke, Wenita Indes dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.